Perintah Kaisar Naga. Bab 161 sampai dengan 170. Audiobook, novel silat. Episode 17. Tuan Chen, benar-benar Anda yang datang ke sini, saya sangat senang, Anda duduk. Martin Gao benar-benar mendorong kursi kantornya dan membiarkan Dev duduk di atasnya. Antusiasme Martin Gao membuat Dev sedikit kewalahan. Bahkan jika dia meminta Yansen untuk menyambutnya terlebih dahulu, dia tidak akan seperti ini. Tuan Gao, Anda kenal saya? Dev bertanya dengan kosong. Tentu saja saya tahu. Saya juga hadir di perjamuan Penatua Gu. Saat itu, keagungan Tuan Chen masih jelas di benak saya. Kemudian Stanley bahkan tidak memberikan wajah Penatua Gu, dan dia dikalahkan oleh Tuan Chen pada akhirnya. Ketika Martin Gao menyebutkan perjamuan hari itu, hatinya melonjak. Pada saat itu, Stanley membawa orang-orang dari Gang Naga Api dan menakuti mereka semua. Lagi pula, mereka semua adalah pengusaha, dan mereka tidak pernah melakukan apapun. Tapi kemudian Dev maju ke depan untuk menyelesaikan Stanley, yang membuat mereka semua menghormati Dev. Melihat Martin Gao menyebutkan tentang perjamuan hari itu, Dev tersenyum dan akhirnya mengerti mengapa Martin Gao begitu antusias. Mengetahui hal ini, dia tidak perlu mengganggu Yansen untuk menyapa, dia bisa datang langsung. Saya hanya seorang salesman sekarang, saya di sini hanya untuk membahas kerja sama dengan Tuan Gao. Saya tidak perlu menyebutkan masa lalu. Dev berkata dengan sangat rendah hati. Aku tahu, Martin Gao mengangguk lagi dan segera berkata kepada sekretaris. Lena, apakah kamu sudah membuat kontrak yang telah kamu buat? Sudah dibuat, sekretaris Lena buru-buru mengeluarkan kontrak yang sudah disiapkan. Tuan Chen, lihat dulu. Jika Anda merasa kontraknya tidak cocok, kita bisa mengubahnya. Martin Gao menyerahkan kontrak kepada Dev. Dev memegang kontrak dan bahkan tidak melihatnya dan berkata, jangan melihatnya, saya percaya Tuan Gao. Jika itu masalahnya, maka kita akan langsung menandatangani. Martin Gao buru-buru mengeluarkan pena dan menyerahkannya kepada Dev. Tetapi tepat ketika Dev hendak menandatangani, Navarro menyela dengan Shan. Tuan Xiao. Melihat Navarro, Martin Gao sedikit mengernyit. Meskipun Navarro menerobos masuk dengan sopan, Martin Gao tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Xiao tidak sebanding dengan perusahaan Diamond-nya. Meskipun perusahaan Diamond telah melakukan pekerjaan yang baik dalam industri kimia sehari-hari, keluarga Xiao adalah pengembangan yang serba bisa. Ini adalah perusahaan grup dan melibatkan banyak industri. Tuan Gao, saya di sini untuk membahas kerja sama dengan Anda. Saya ingat bahwa kami berdua telah berbicara dengan sangat baik. Mengapa Anda tiba-tiba menandatangani kontrak dengan orang lain? Wajah Navarro sangat dingin. Tuan Muda Xiao, kami menandatangani kontrak dengan perusahaan Sinyu setelah banyak pertimbangan. Bagaimanapun, kami semua adalah pengusaha, dan kami memperhatikan kepentingan. Martin Gao menjelaskan dengan senyum di wajahnya. Sialan, apakah kamu menganggapku bodoh? Navarro menatap, perusahaan Sinyu baru saja mengirim seorang penjual kecil, dan Anda menandatangani kontrak dengan mereka. Apakah Anda mengambil keuntungan mereka? Anda tahu saya datang ke sini atas nama keluarga Xiao, tetapi itu memberi Anda wajah yang cukup, Anda tidak tahu harus berbuat apa. Navarro marah. Dia awalnya datang untuk mengejek Dev, tetapi siapa yang tahu bahwa dia telah menjadi badut. Jika Dev menandatangani kontrak, di mana wajahnya? Melihat Navarro mengatakan ini, senyum di wajah Martin Gao menghilang seketika. Tuan Muda Xiao, saya harap Anda dapat berbicara lebih jelas. Perusahaan Diamond adalah milik saya. Saya akan menandatangani kontrak dengan siapapun yang saya inginkan. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Xiao Anda, giliran Anda untuk menelepon perusahaan saya. Martin Gao tidak lagi sopan, dan berkata dengan dingin. Navarro tertegun sejenak, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Martin Gao akan berani berbicara dengannya seperti ini. Apakah kamu berbicara denganku seperti ini? Navarro mengerutkan kening dan wajahnya menjadi pucat. Percaya atau tidak, dalam sebulan, saya akan membiarkan perusahaan Anda keluar dari Hong Cheng.
Martin Gao mencibir, terserah, aku tidak perlu takut. Navarro melihat bahwa ancaman itu tidak berhasil, dan tidak ada cara baginya untuk melakukannya untuk sementara waktu. Manajer Umum Gao, pada saat ini, Chester, yang menguping di luar, panik dan bergegas masuk, sekarang perusahaan kami, apakah itu produksi atau penjualan, saya merasa itu yang terbaik. Cara bekerja sama dengan keluarga Xiao. Pilihan yang baik juga dapat memaksimalkan manfaatnya. Chester mengambil keuntungan dari keluarga Xiao. Jika kontrak tidak dinegosiasikan, dia akan memuntahkan uang. Mungkin Navarro ini akan menyelesaikan masalah ini. Chester, kapan kamu mulai mengurus kontrak? Jangan lupa bahwa kamu hanya seorang direktur kantor, bukan giliranmu untuk berbicara di sini. Martin Gao berteriak pada Chester. Chester sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengeluarkan suara, jadi dia hanya bisa berdiri dengan patuh. Kamu sangat merekomendasikan bekerja sama dengan keluarga Xiao, apakah kamu mengambil uang keluarga Xiao? Dev bertanya pada Chester. Kamu kentut, jangan meludah, siapapun yang mengambil uang, saya hanya melihat karakter Anda tidak baik, karakter seseorang, tetapi dapat mewakili perusahaannya. Chester memarahi Dev dengan marah. Martin Gao di samping tercengang, dan kemudian keringat dingin muncul di dahinya. Dia tahu siapa Dev, tetapi dia tidak berpikir bahwa Chester akan berani memarahi Dev. Bukankah binatang kecil sialan ini minta tergantung sampai mati? Martin Gao selalu takut bahwa dia akan menyinggung Dev jika dia tidak melayaninya dengan baik. Pada saat ini, karyawannya berani memarahi Dev. Persetan, mengapa kamu berbicara dengan Tuan Chen? Berlututlah untukku. Martin Gao menendang Chester dengan keras dan berteriak keras. Chester tercengang, dan menatap Martin Gao dengan tak percaya. Gao. Tuan Gao, dia hanya seorang salesman, kamu. Apa yang kamu lakukan? Salesman pantat ibumu. Kamu sialan, aku akan membuatmu berlutut, tidak bisakah kamu mendengar? Martin Gao menendang Chester dengan keras lagi, dan kata-kata umpatan di mulutnya membuatnya ketakutan. Jika Dev marah, apakah itu Yansen atau Elias Gu, bahkan keluarga Su dapat dengan mudah menjatuhkan perusahaannya. Chester ditendang dengan keras di betisnya, dan dia berlutut dengan bunyi gedebuk. Tuan Chen, bawahan saya yang lemah yang menyinggung Anda. Saya akan memecatnya sekarang. Adapun apakah dia menerima suap, saya juga akan menyelidiki. Martin Gao mengikuti Dev dengan keringat dingin dan meminta maaf. Martin Gao, apakah kamu minum obat yang salah? Dev hanyalah seorang tahanan reformasi melalui kerja. Kamu sangat rendah, dan kamu masih bos dari perusahaan sebesar itu. Sayang sekali. Navarro melihat tatapan hormat Martin Gao kepada Dev, dan hatinya meledak ke dalam atmosfer, dan kemudian dia berkata dengan nada menghina. Martin Gao menatap Navarro dengan dingin tanpa penjelasan apapun. Karena Navarro masih belum mengetahui kekuatan Dev, dia akan terus membiarkannya melompat. Tetapi Martin Gao percaya bahwa keluarga Xiao tidak akan bisa melompat selama beberapa hari. Keluarga Xiao sangat kuat, tetapi jika mereka benar-benar ingin mengikuti Yansen, Elias Gu dan keluarga Su untuk bertarung satu sama lain, mereka tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Tuan Gao, ayo tanda tangani kontrak, saya tidak ingin ada yang mengganggu. Dev berkata dengan ringan. Baik. Martin Gao mengangguk, dan segera berkata kepada Sekretaris Lena, Sekretaris Lena akan mengantar tamu, jika ada yang bersikeras, hubungi keamanan segera. Sekretaris Lena mengangguk dan berkata kepada Navarro. Tuan Muda Xiao, tolong keluar. Navarro memandang Martin Gao dengan marah. Tetapi saat ini Navarro juga tahu bahwa tetap tinggal hanya akan membuat dirinya lebih malu, jadi dia menarik Shanshan dan berjalan keluar. Tetapi ketika dia sampai di pintu, dia berbalik dan berkata, Martin, tunggu aku akan membuatmu menyesal dalam 10.000 cara. Setelah Navarro dan Shanshan pergi, Martin Gao memandang Chester yang sedang berlutut di tanah dan berkata, keluar dari sini juga, dan selesaikan urusanmu nanti. Di mana Chester berani tinggal, dan buru-buru berlari keluar. Chester, yang kembali ke kantor, sangat marah untuk waktu yang lama.
Melihat Yvonne masih di kantor dan belum pergi, dia langsung menatap Yvonne dengan wajah jahat. Yvonne melihat bahwa Chester kembali, dan wajahnya sangat marah sehingga dia terlalu takut untuk berbicara. Bagaimana menurutmu? Biarkan saya memberitahu Anda, selama Anda berjanji kepada saya dapat menjamin 100% untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan Anda. Chester sudah tahu bahwa kontrak itu ditandatangani dengan perusahaan Sinyu, itu sebabnya dia membuat jaminan seperti itu. Chester, bisakah kamu mengubah permintaanmu? Aku. Yvonne tampak malu. Persyaratan lain? Chester mencibir, apakah Anda tahu berapa nilai kontrak kali ini? Jika Anda dapat menandatangani kontrak, komisi saja di luar imajinasi Anda, dan tidak ada masalah dalam membeli sebuah bangunan. Minat yang besar, tidak terlalu banyak untuk tidur denganmu selama 1 malam, kan? Jika saya menghabiskan uang untuk menemukan anak ayam, saya dapat menemukan 100 dari mereka. Wajah Yvonne memerah, dan dia menggigit bibirnya dengan keras. Chester memandang Yvonne seperti itu. Jika dia tidak di kantor, dia akan menerekamnya sekarang. Aku berjanji padamu, tapi kamu harus menandatangani kontrak dulu. Setelah Yvonne berpikir sebentar, dia mengangguk dan berkata, tentu saja, kamu harus menandatangani kontrak dulu. Chester mengangkat mulutnya, dan kemudian melanjutkan, aku akan membuka kamar untuk menunggumu di malam hari, kamu bisa menunggu panggilanku, ingat untuk memakai pakaian seksi. Titik. Yvonne berbalik dan berjalan keluar, dia tidak bisa mendengarkan lagi. Tapi saat Yvonne berbalik dan berjalan keluar dari kantor Chester, dia melihat Dave turun. Kakak Dave. Yvonne tidak pernah berpikir bahwa Dave akan datang begitu cepat. Yvonne, kenapa kamu di sini? Dave berkata sedikit setelah melihat Yvonne. Dia mengatakan bahwa Yvonne tidak perlu datang, tetapi dia tidak berpikir bahwa Yvonne datang secara diam-diam. Aku di sini untuk meminta bantuan teman sekelasku, jadi lebih mudah untuk dibicarakan. Yvonne berkata, melihat kontrak di tangan Dave, dia sedikit terkejut, kakak Dave, kamu. Apakah kamu menandatanganinya? Ya, sudah ditandatangani. Dave menyerahkan kontrak kepada Yvonne. Melihat kontraknya, Yvonne langsung mengerutkan kening. Dia baru saja berjanji pada Chester, bagaimana mungkin Dave menandatangani kontrak begitu cepat? Tuan Chen, siapa ini? Setelah Martin Gao melihat Yvonne, dia menatap Dave dengan curiga. Bagaimanapun, dia tahu tentang hubungan Dave dengan Yuki. Pada saat itu, keduanya saling menggoda di perjamuan, dan dia tidak menghindar dari semua orang. Adikku, kata Dave sambil sedikit tersenyum. Yvonne, ini Presiden Gao dari perusahaan Diamond, kontraknya baru saja kita tanda tangani. Dave mengikuti perkenalan Yvonne. Halo Tuan Gao, nama saya Yvonne. Yvonne buru-buru mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Martin Gao. Nona Yvonne, apakah Anda baru saja mendengar bahwa teman sekelas Anda juga ada di perusahaan kami? Martin Gao bertanya pada Yvonne. Ya, namanya Chester, direktur kantor perusahaanmu. Yvonne mengangguk. Menunggu pengiriman. Itu dia. Dave mengerutkan kening. Kakak Dave, apakah kamu mengenalnya? Melihat Dave seperti itu, Yvonne bertanya dengan curiga. Baru saja, Chester masih mencoba yang terbaik untuk mencegah kerja sama kita dengan Tian Mei. Dave berkata. Taris Lena ke atas. Ketika Yvonne mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Chester telah menipunya sepanjang waktu. Ketika dia berpikir bahwa dia masih dengan bodohnya menyetujui Chester itu, Yvonne akan mati karena marah. Pada saat ini, Chester keluar dari kantor. Ketika dia melihat bahwa Yvonne sebenarnya bersama Dave, dan bahwa Martin Gao ada di sampingnya, dia merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia lari. Chester, kamu bajingan, kamu berbohong padaku. Melihat Chester, Yvonne berteriak dan diusir. Ketika Dave melihat ini, dia sepertinya mengerti sesuatu. Dia bergegas keluar dengan langkah kuat dan membawa Chester kembali secara langsung. Yvonne menjambak rambut Chester dengan marah. Chester, bukankah kamu mengatakan kerja sama Tian Mei? Kamu memiliki keputusan akhir? Kamu bahkan ingin menggunakan kontrak untuk memerasku, tidur denganku,
kamu benar-benar bukan manusia. Yvonne benar-benar kesal, dan mengalahkan Chester dengan putus asa, tetapi Chester tidak berani menghindar, dia hanya bisa menahan tamparan deras Yvonne. Dave memancarkan aura pembunuh di sekujur tubuhnya saat ini. Chester sebenarnya menggunakan ini untuk mengancam Yvonne. Jika dia tidak menandatangani kontrak itu sendiri, bukankah Chester akan berhasil? Setelah beberapa saat, Yvonne lelah dan menatap Dave dengan air mata berlinang. Saudara Dave, saya tidak ingin Anda dipecat, jadi saya setuju dengan bajingan ini. Yvonne, aku tahu, tidak apa-apa. Dave menepuk Yvonne dengan ringan, dan kemudian menatap Chester dengan mata dingin. Merasakan aura pembunuh yang dingin di tubuh Dave, Chester sedikit gemetar ketakutan. Aku salah. Aku hanya bercanda, kita adalah teman sekelas lama. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Apa yang terjadi? Chester dengan putus asa meminta maaf, tetapi permintaan maaf saat ini sudah lama tidak berguna. Saya tidak ingin membunuh orang hari ini, Dave selesai, meraih lengan Chester dengan satu tangan, dan kekuatan spiritual yang besar terpancar dari tubuh Dave, langsung menghancurkan seluruh lengan Chester. Chester menjerit kesakitan. Pada saat ini, selain dagingnya, tulang lengan Chester patah, dan tidak ada kemungkinan untuk menghubungkannya. Kakak Dave. Melihat ini, Yvonne buru-buru menarik Dave pergi. Dia takut Dave akan membunuh Chester demi dirinya. Itu akan menjadi pelanggaran hukum, dan dia tidak bisa membiarkan Dave masuk penjara lagi. Melihat Yvonne dengan tatapan khawatir, Dave tidak mengambil tindakan, tetapi memandang Martin Gao dan berkata, Tuan Gao, ini orang Anda bisa menanganinya sendiri. Martin Gao sangat ketakutan sehingga dia menggelengkan kepalanya dan mengangguk dengan cepat. Jangan khawatir, aku pasti akan mendisiplinkannya dengan baik. Dave pergi dengan Yvonne, dia tahu bahwa Martin Gao akan memiliki cara untuk menghadapi Chester itu. Ketika Dave dan Yvonne kembali dengan kontrak, seluruh departemen penjualan sangat terkejut. Semua orang melihat kontrak untuk memastikan itu nyata. Semua orang memandang Dave dengan tidak percaya. Mereka benar-benar tidak mengerti metode apa yang digunakan Dave untuk memenangkan kontrak perusahaan Tianmei dalam waktu sesingkat itu. Billy memegang kontrak, tangannya sedikit gemetar, karena hanya dia yang tahu bobot kontrak ini. Sebagai manajer penjualan, kontrak ini juga dapat memberinya manfaat besar. Meskipun dia membenci Dave dan sangat ingin memecat Dave, tetapi kali ini Dave mendapatkan kembali kontraknya, yang sangat menguntungkannya. Meskipun dia bahagia di dalam hatinya, Billy mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, Dave, kali ini Anda dapat menandatangani kontrak, dan itu karena Mona dan saya telah melarikan diri berkali-kali sebelumnya. Kamu tidak perlu berpuas diri, meski kali ini kamu lulus ujian, kamu tidak perlu dipecat. Tapi bukan berarti kamu bisa lulus ujian berikutnya. Setelah Billy selesai berbicara, dia meletakkan kontrak dan langsung pergi ke kantor manajer umum. Ini adalah masalah besar bagi perusahaan. Billy, Mona segera mengejar Billy setelah keluar dari departemen penjualan. Melihat itu adalah Mona, Billy berhenti. Katakan padaku, berapa banyak yang bisa kamu kumpulkan untuk kontrak ini? Meskipun Mona tahu bahwa kontrak ini dapat meningkatkan banyak komisi, dia masih tidak tahu jumlah pastinya. Billy menyeringai, bukankah kamu selalu menyukai rumah di Bukit Indah? Aku akan menunjukkan rumah itu besok dan memilih tipe rumah yang kamu suka. Kontrak ini akan memberi kita aliran kekayaan yang stabil nanti dalam kontrak. Sebuah rumah tidak masalah. Ketika Mona mendengar ini, dia hampir melompat kegirangan dan berkata dengan penuh semangat. Benarkah? Sepertinya Dave ini tidak berguna. Kurasa dia hanya mengandalkan fondasi yang kita letakkan sebelumnya. Billy mendengus dingin, dia tidak berpikir Dave bertanggung jawab untuk ini. Ya, jika kita tidak pindah lebih awal, bagaimana mungkin Dave menandatangani kontrak dengan begitu mudah? Mona juga mengangguk cepat. Oke, saya akan menyerahkan kontrak kepada Presiden Singh. Presiden Singh pasti akan memberi saya hadiah. Mungkin saya akan dipindahkan langsung ke departemen pembelian. Setelah Billy selesai berbicara, dia dengan senang hati mengambil kontrak dan pergi ke kantor manajer umum. Karena dia sangat senang, Billy masuk tanpa mengetuk pintu.
dan pergi ke kantor manajer umum. Pada saat ini, Junior sedang menelepon, dan ketika dia melihat seseorang tiba-tiba masuk, dia segera menutup telepon. Melihat itu adalah Billy, wajah Junior menjadi sangat muram. Pada saat ini, Billy juga tahu bahwa dia dalam masalah. Dia sangat ketakutan sehingga dia mengambil kontrak dan berkata, "Tuan Singh, kami menandatangani kontrak dengan Diamond. Bagaimanapun, ini adalah kontrak besar, mungkin Junior tidak akan marah ketika dia mendengar berita ini." Tapi Billy salah. Ketika suara Billy baru saja jatuh, Junior langsung menjadi marah, keluar untukku." Segera setelah itu, Junior membanting cangkir teh ke arah Billy. Wow! Cangkir itu pecah sebagai tanggapan, sangat ketakutan sehingga Billy buru-buru berlari keluar. Junior menggertakkan giginya saat ini, terengah-engah, jelas tidak ringan. Dia sudah tahu bahwa Dev berhasil menandatangani kontrak dengan perusahaan Diamond. Awalnya, dia berencana untuk membiarkan Dev menderita penghinaan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Navarro adalah orang yang dipermalukan. Panggilan tadi dari Navarro, dan dia langsung memarahi Junior. Sekarang Junior tidak ingin tinggal di keluarga Su, jadi dia memiliki kontak dengan Navarro, dan sekarang pegangan pengkhianatannya terhadap keluarga Su ada di tangan Navarro memegangnya, bahkan jika Navarro menegurnya, dia bisa hanya menelannya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Billy, apa yang dikatakan Presiden Singh? Adakah yang mengatakan berapa komisinya? Melihat Billy kembali, Mona langsung bertanya dengan gembira. "Katakan padaku kentut, aku tidak tahu apa yang terjadi hari ini, kamu memarahiku." Billy mengambil kontrak dan kembali ke kantor dengan wajah tidak senang. Mona juga bergegas masuk dan menghibur Billy. Setelah pulang kerja di siang hari, Dev berkemas dan bersiap untuk pergi ke rumah Su. Lagi pula, dia berjanji pada Yuki bahwa dia akan makan bersama Hwan Su pada siang hari ini. "Saudara Dev, saya menandatangani kontrak besar hari ini. Mari kita rayakan bersama di siang hari. Saya tahu ada restoran barat di dekatnya yang sangat enak." Yvonne menemukan Dev dan berkata dengan gembira. Dev tertegun sejenak, dan berkata dengan sedikit malu, "Saya memiliki sesuatu untuk dilakukan pada siang hari. Anda dapat makan sendiri, dan kami akan merayakannya di malam hari." Melihat ini, Yvonne sedikit kecewa dan berkata, "Kalau begitu." Melihat Dev berjalan keluar dari belakang perusahaan, Yvonne selalu merasa bahwa dia memiliki kerenggangan dengan Dev. Dia tidak bisa melihat melalui Dev, dia juga tidak bisa memasuki hati Dev. Dev berjalan keluar dari perusahaan dan ingin pergi menggunakan Civic, tetapi dia melihat Yuki duduk di mobil tidak jauh, membunyikan klakson terus-menerus. Dev melihat bahwa Yuki datang untuk menjemputnya, jadi dia harus meletakkan kunci mobilnya dan berjalan menuju Yuki. "Kamu sangat sibuk, datang untuk menjemputku secara langsung?" Setelah Dev masuk ke mobil, dia berkata dengan senyum tipis. "Aku tidak takut kamu akan membiarkanku terjun. Orang dahulu ada di sini sekarang. Jika kamu tidak pergi, aku akan malu." Setelah Yuki selesai berbicara, dia menendang pedal gas dan bergegas keluar. Tetapi pada saat ini, Yvonne di lantai atas berdiri di jendela, dan melihat Dev masuk ke mobil mewah berwarna merah, dikendarai oleh seorang wanita, tetapi karena jaraknya terlalu jauh, Yvonne tidak dapat melihat wajah wanita itu dengan jelas. Pada saat ini, Yvonne hatinya sangat galau dan memegang erat-erat tangannya sendiri. "Kakak Dev, apakah karena wanita ini kamu tidak makan denganku?" Yvonne bergumam pada dirinya sendiri, matanya sudah basah. Villa keluarga Su. Hwan Su dan Elias Gu sedang duduk di ruang tamu sambil minum teh dan mengobrol. Di masa lalu, meskipun Hwan adalah orang terkaya di Hong Cheng, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk minum teh dan mengobrol dengan Elias. Sekarang identitas Hwan Su berbeda. Semua orang telah mengakui bahwa Hwan Su adalah ayah mertua Dev. Identitas ini jauh lebih kuat daripada gelar orang terkaya di Hong Cheng. Segera, Yuki bersama Dev ke sana. Setelah melihat Dev, Elias Gu buru-buru bangkit, "Tuan Chen. Kamu tidak perlu bersikap sopan, kamu terlihat sehat akhir-akhir ini." Dev tersenyum sedikit. "Ini berkat Tuan Chen, kalau tidak,
tulang-tulang tuaku akan dihisap oleh naga yang marah sejak dulu. Elias tahu bahwa tubuhnya sangat baik berkat Dev. Jika bukan karena tindakan Dev, Elias akan duduk di kursi naga sepanjang hari, dan tubuhnya akan runtuh sejak lama. Ini masih fisik lamaku, Dev tertawa. Dihisap oleh naga yang marah sejak dulu. Dev, aku mendengar Yuki mengatakan bahwa kamu akan bekerja di Sinyu Kimia Harian sekarang. Huan bertanya pada Dev. Ya, aku menjadi seorang salesman. Dev mengangguk. Mengapa kamu jadi salesman? Ketika saya bertanya apakah kamu suka berbisnis, kamu mengatakan tidak suka. Sekarang kamu akan menjadi salesman kecil. Kamu tidak ingin memulai dari bawah, kan? Huan bertanya. Dev menggelengkan kepalanya, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ketika dia pergi ke wawancara, dia tidak tahu bahwa perusahaan itu milik keluarga Su, belum lagi dia tidak berencana untuk bekerja sepanjang waktu, hanya untuk menstabilkan orang tuanya sementara. Melihat Dev tidak berbicara, Huan melanjutkan, saya sudah memberitahu seseorang untuk melakukannya, dan ketika Anda pergi bekerja pada hari Senin, saya akan langsung memberi Anda jabatan ketua Yuki. Bagaimanapun, Yuki tidak akan pergi ke perusahaan untuk waktu yang lama atau bahkan 2 bulan. Saya berharap junior mengelolanya sendiri, dan saya tidak khawatir tentang itu. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung bingung, dan dia melambaikan tangannya lagi dan lagi. Presiden Su, saya tidak ingin melakukannya, saya benar-benar tidak punya waktu untuk mengelola perusahaan, karena menjadi salesman hanya untuk menenangkan orang tua saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dev tidak ingin terjerat oleh hal-hal duniawi, dia harus bergegas untuk berkultivasi, atau dia tidak akan bisa mendarat di pulau tanpa nama pada 15 Juli. Jangan menolak lagi, masalah ini sudah selesai, karena kamu tidak bisa bekerja di perusahaan setiap hari, kamu hanya bisa melakukan bisnismu sendiri. Huan berpikir bahwa Dev malu dan menolak dengan sopan, jadi dia membiarkan Dev mengambil alih. Melihat ini, Dev tidak bisa berkata apa-apa. Makanan sudah siap, dan beberapa orang makan dan mengobrol. Penatua Gu, apakah kamu mencariku karena kuas roh? Dev setuju untuk datang untuk makan malam karena Yuki mengatakan bahwa Elias ada hubungannya dengan dia. Elias berkata dengan ekspresi malu, Tuan Chen, saya sudah berbicara dengan Taois, dia sudah dalam perjalanan kembali, seharusnya hanya memakan waktu beberapa hari sebelum dia kembali. Saya sudah merepotkan Penatua Gu. Dev sekarang sangat ingin menyembuhkan mata ibunya. Tidak mengapa, justru saya punya sesuatu yang ingin saya minta bantuan Tuan Chen. Elias Gu berkata. Penatua Gu, jangan ragu untuk mengatakan apapun. Selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolak. Dev mengangguk. Tuan Chen, saya tahu bahwa Anda memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Saya memiliki seorang teman lama yang pernah membawa istrinya mengunjungi makam, dan istrinya mulai menjadi gila. Tidak ada cara untuk mencari dokter dan obat-obatan di mana-mana. Saya pikir Tuan Chen mungkin bisa menyembuhkan. Sejak Elias Gu melihat Dev mengusir naga yang marah di kursi naga, dia sudah mengagumi Dev. Setelah dia pergi ke kuburan, dia gila ketika mereka kembali. Mungkin hanya dihantui oleh hantu. Tidak ada masalah besar. Dev berkata dengan ringan. Jika Tuan Chen dapat menyembuhkan, saya akan memberitahu teman lama saya ini sekarang dan memintanya untuk membawa istrinya menemui Tuan Chen. Elias Gu dengan senang hati mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon. Dev melambaikan tangannya dan menghentikan Elias Gu, Tuan Gu tidak terburu-buru. Hal semacam ini paling baik dilihat di malam hari. Penatua Gu beritahu saya alamatnya. Setelah pulang kerja, saya akan pergi ke sana sendiri. Itu benar-benar merepotkan Tuan Chen. Elias Gu berulang kali berterima kasih padanya. Hanya sedikit usaha, saya mohon Penatua dahulu untuk menemukan kuas roh, itu tidak sama dengan mengganggu Anda. Dev berkata sambil tersenyum. Tolong dan bantu satu sama lain, jangan sopan satu sama lain, piringnya akan dingin untuk sementara waktu. Huan membuka mulutnya, kalau tidak, dia tidak tahu kapan mereka berdua akan sopan. Setelah makan, Dev dikirim kembali ke perusahaan oleh Yuki.
Dev, aku akan menjemputmu di malam hari dan pergi menemuimu. Aku belum pernah bertemu hantu yang kerasukan sebelumnya. Yuki mengikuti Dev dengan penuh semangat. Apakah kamu tidak takut? Dev bertanya dengan sedikit main-main ketika dia melihat ekspresi bersemangat Yuki. Apa yang kamu takutkan, bukankah kamu di sini, tetapi aku tahu bahwa kamu sangat ahli dalam pengobatan, dan kamu dapat menarik hantu dan jiwa. Beberapa anak takut menangis di malam hari, beberapa dokter hanya mengucapkan beberapa mantra, tidak suntikan dan tanpa obat. Yuki berkata dengan acuh tak acuh. Dev tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa ketika Yuki benar-benar melihatnya, dia mungkin akan ketakutan setengah mati. Dev keluar dari mobil, Yuki langsung mengemudi, dan di lantai atas, Yvonne masih berdiri di dekat jendela, dia telah menunggu Dev kembali, dia ingin melihat siapa gadis ini. Hanya saja kali ini dia juga tidak melihat dengan jelas, hanya melihat Dev keluar dari mobil dengan senyum di wajahnya. Ketika Dev kembali ke departemen penjualan, dia melihat bahwa Yvonne sedang dalam suasana hati yang salah, jadi dia bertanya. Yvonne, ada apa denganmu? Tidak masalah. Yvonne tidak memandang Dev, hanya mencoba yang terbaik untuk tersenyum dan pergi. Dev tidak terlalu peduli, dia hanya duduk di tempat kerjanya untuk bekerja. Di sore hari, kantor pusat grup Su mengeluarkan file, yang ditempatkan langsung di meja manajer umum junior. Melihat isi file, wajah junior menjadi sangat jelek dan mengerikan. Isi file adalah penyesuaian personel. Dev akan menjadi ketua kimia harian Sinyu, yang akan berlaku Senin depan. Dengan cara ini, Dev menjadi bos langsung junior. Kenapa? Junior melihat isi file itu, meraung keras, dan merobek file itu sampai hancur. Tuan Singh, ada apa? Sekretaris mendengar gerakan itu dan bergegas masuk. Keluar dari sini. Junior berteriak pada sekretaris dan langsung memarahi sekretaris dan melarikan diri. Pada saat ini, Junior, seluruh orang tampak gila, matanya sedikit merah. Dev, itu semua karena kamu, aku akan membunuhmu. Junior mengertakkan gigi. Dia adalah siswa top yang telah berada di keluarga Su selama bertahun-tahun, tetapi dia sebenarnya dikalahkan oleh seorang tahanan reformasi melalui kerja. Junior tidak yakin, pada saat ini hatinya menjadi sangat terdistorsi. Setelah waktu yang lama, emosi Junior perlahan menjadi tenang. Melihat arsip yang telah tercabik-cabik sendiri, dia perlahan membuka lacinya. Pada saat ini, di laci Junior, sebuah pistol diletakkan di dalamnya. Melihat pistol di depannya, Junior tampaknya membuat keputusan yang sulit. Perlahan mengambil pistolnya, Junior mengelus tubuh pistol yang dingin, dan dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Billy, biarkan Dev datang ke kantorku. Junior mengangkat telepon internal dan menelepon Billy. Billy, yang awalnya marah di kantor, terkejut ketika dia menerima telepon dari Junior. Billy, apa yang dilakukan Presiden Singh dengan Dev? Mona bertanya. Perusahaan oleh Yuki. Bagaimana saya tahu? Billy mengerutkan kening, dia selalu merasa ada yang salah. Bukankah Presiden Singh memberikan semua komisi kepada Dev? Saya telah lama melihat bahwa Dev memiliki hubungan dengan Presiden Singh. Jika tidak, bagaimana hal yang baik dapat diserahkan kepada Dev? Mona berkata dengan ekspresi marah, sangat tidak puas. Oke, berhenti mengomel, aku menyebalkan sekarang. Billy memelototi Mona, lalu berjalan keluar dari kantor, datang ke stasiun kerja Dev dan berkata, Dev, Presiden Singh meminta Anda untuk datang ke kantornya, mungkin karena kontrak. Apa yang harus Anda katakan setelah Anda pergi? Anda harus tahu bahwa, jika Mona dan saya tidak mengelola hubungan sebelumnya, dapatkah Anda menandatangani kontrak dengan mudah? Dev melirik Billy, mengangkat sudut mulutnya sedikit, mencibir, dan tidak mengatakan apa-apa, bangkit dan pergi. Melihat Dev seperti itu, Billy sangat marah. Apa, jika Mona tidak memperkenalkan Anda untuk masuk, bisakah Anda tetap di perusahaan ini? Berani melawan saya akan membuat Anda menyesal cepat atau lambat. Kantor Junior. Setelah Dev tiba, sekretaris ingin melapor, tetapi Dev mendorong pintu dan masuk.
dan sekretaris tidak bisa menghentikannya. Tuan Sing, dia memaksa. Sekretaris itu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menjelaskan kepada Junior. Junior memandang Dev, melambaikan tangannya ke arah sekretaris dan berkata, "Keluar, tidak ada yang diizinkan masuk tanpa aku." Melihat ini, sekretaris mengangguk dan keluar, dan menutup pintu. "Duduk." Junior menunjuk ke kursi di depannya. Dev juga tidak sopan, dan duduk tepat di seberang Junior. Keduanya saling memandang seperti ini selama 1 menit penuh, dan tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. "Jika kamu ada hubungannya denganku, katakan saja padaku dengan cepat, aku sibuk." Dev melihat bahwa Junior diam, jadi dia berkata, "Dev, saya telah memeriksa latar belakang Anda adalah orang biasa, dan Anda telah dipenjara. Bagaimana Anda bisa mendapatkan cinta Yuki? Mengapa Anda bisa menjadi ketua perusahaan? Mengapa?" Junior menatap Dev, dia hanya tidak mengerti, dia adalah siswa top yang belajar di luar negeri, mengapa Yuki tidak menyukai dirinya sendiri, tetapi menyukai Dev. Jika Dev adalah putra kaya, atau generasi kedua, Junior akan merasa lebih baik, tetapi Dev adalah orang biasa yang pernah dipenjara. Meski begitu, Yuki lebih suka Dev daripada dirinya sendiri. Ini membuat Junior benar-benar tidak mengerti. "Tidak, kenapa kamu sangat menyukai seseorang? Yuki hanya menyukaiku, apa yang bisa kamu lakukan?" Sudut mulut Dev sedikit terangkat, dan dia berkata dengan main-main. Ekspresi dan nada Dev tiba-tiba merangsang Junior. Junior, yang awalnya mencoba tenang, meledak dalam sekejap. "Dev, aku ingin kamu segera keluar dari Hongcheng, tinggalkan Yuki, dan jangan kembali mulai sekarang, atau aku pasti akan membuatmu menyesal." Junior sedikit gemetar, matanya terbuka lebar, dan dia berteriak pada Dev dengan paksa. "Menyesal?" Dev mencibir, "Saya tidak pernah menyesalinya, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk memerintah saya, apalagi mengancam saya. Saya ingin membiarkan Anda melihat apakah saya memenuhi syarat untuk memerintahkan Anda." Junior berkata, tiba-tiba mengeluarkan pistol di laci dan mengerahkannya langsung ke Dev. Ini adalah pertama kalinya Junior menodongkan pistol ke seseorang, dan tangannya sangat gemetar. Melihat bahwa Junior benar-benar mengeluarkan pistol dan mengerahkannya ke arahnya, seringai di wajah Dev menjadi lebih jelas. Melihat bahwa Dev tidak takut sama sekali, Junior meraung, "Saya benar-benar bisa menembak, selama saya menarik pelatuknya, Anda akan segera memerciki darah di tempat." "Lalu, apakah kamu akan menembak? Aku melihat tanganmu gemetar hebat, aku khawatir kamu tidak bisa menembakkan. Aku akan mendekat, kamu bisa membidik dengan benar." Dev benar-benar menggerakkan tubuhnya ke arah Junior, sehingga pistol di tangan Junior lebih dekat ke yang terdekat. Melihat reaksi Dev, wajah Junior memerah karena marah. "Dev, aku benar-benar akan menembak, kamu keluar dari Hongcheng sekarang, aku bisa menyelamatkan hidupmu, atau aku akan membunuhmu." Seluruh wajah Junior memerah. Dia tidak pernah membunuh siapapun, apalagi membunuh siapapun dengan pistol. Pistol ini dirakit dari suku cadang yang dibelinya sendiri. Ketika dia berada di luar negeri, dia menyukai senjata api. Kontrolnya sangat ketat, Junior diam-diam mengumpulkannya. Meskipun dia suka bermain dengan senjata, dia tidak pernah menembak siapapun dengan pistol, dan dia tidak pernah membunuh siapapun. Sekarang Junior mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya, tetapi tangannya masih gemetar. Melihat wajah Junior, wajah Dev penuh dengan cibiran. "Sama seperti kamu, aku khawatir kamu bahkan tidak berani membunuh ayam, kan? Apakah kamu berani membunuh orang? Jangan paksa aku akan benar-benar menembak." Junior berkeringat deras saat ini. Meskipun dia sudah membuat keputusan, Junior masih gugup pada saat terakhir. "Sekarang kamu letakkan pistolnya, aku mungkin masih menyelamatkan hidupmu, jika kamu menembak, orang yang mati pasti akan menjadi dirimu." Wajah Dev berubah suram. "Apa yang kamu bicarakan? Aku yang akan menembakmu sampai mati sekarang, dan kemudian pergi ke luar negeri secara langsung. Siapa yang bisa melakukan apa padaku?" Junior tidak percaya apa yang dikatakan Dev. Sekarang pistol ada di tangannya, dia memiliki kendali mutlak. "Jika kamu tidak percaya, maka tembak."
Dev tiba-tiba mengangkat suaranya, langsung mengejutkan junior itu. Tetapi karena ketakutan ini, pistol di tangan junior juga langsung menarik pelatuknya. Ledakan. Setelah tembakan, saya melihat percikan keluar dari moncongnya, dan peluru terbang keluar dari ruang senjata dalam putaran. Kali ini, junior terkejut, dia tidak siap secara mental sama sekali, ini adalah pemicu gugup. Tangan Dev tergenggam dalam kehampaan, dan peluru itu langsung tersangkut di tangannya. Pada saat ini, tangan Dev terbungkus dalam kekuatan spiritual, dan pelurunya tidak melukainya sama sekali. Perlahan Dev membuka tangannya, dan peluru oranye kuning-oranye terlihat. Menahan peluru dengan tangan kosong. Kali ini, junior bodoh, dan pistol di tangannya jatuh langsung ke lantai. Aku berkata, selama kamu menembak, kamu pasti akan mati. Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Aura pembunuh langsung menyelimuti junior. Merasakan aura pembunuh pada Dev, kulit kepala junior mati rasa, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kau bisa menangkap peluru? Wajah junior penuh dengan kengerian, dan dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia tidak percaya bahwa semua yang ada di hadapannya adalah nyata. Dia tidak bisa memahaminya. Ini di luar kognisinya. Junior hanyalah orang biasa, bahkan bukan seniman bela diri, jadi dia tidak tahu kekuatan magis seni bela diri sama sekali. Tidak ada yang tidak mungkin, jika kamu tidak percaya, kamu bisa menembakku lagi. Mata Dev sedikit menyipit, dan cahaya dingin di matanya membuat junior jatuh langsung dari kursi ke tanah. Junior tidak berani menembak, dia bahkan tidak berani mengambilnya. Menerima peluru dengan tangan kosong? Meskipun junior tidak bisa mempercayainya, ini adalah fakta di depannya, dan dia tidak tahan untuk mempercayainya. Pada saat ini, junior tampaknya ingin memahami mengapa Dev, seorang pria biasa yang pernah dipenjara, dapat disukai oleh Yuki. Bisakah orang yang bisa menangkap peluru dengan tangan kosong menjadi orang biasa? Junior tahu bahwa Dev pasti memiliki identitas lain yang tidak bisa dia temukan sama sekali. Junior juga ingat adegan di Zaixian dan Suang, Liao Feixiong tidak melakukan apapun pada Dev, tetapi memarahi dirinya sendiri. Sekarang sepertinya Liao Feixiong juga takut dengan identitas Dev. Ternyata dia sama sekali tidak berasal dari dunia yang sama dengan Dev. Junior selalu bangga pada dirinya sendiri sebagai orang yang kembali dari luar negeri, berpikir bahwa dia 100 kali lebih kuat dari Dev, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa dia masih dangkal. Tolong jangan bunuh aku. Junior menjadi pengecut, takut, dia takut mati, dan dia berani membunuh. Dia hanya menarik pelatuk di bawah ketegangan. Meskipun dia sudah bersiap untuk itu, Junior masih tidak berani menarik pelatuk untuk membunuh ketika dia benar-benar menghadapinya. Melihat Junior seperti itu, Dev juga kehilangan minat untuk membunuhnya, dia melemparkan peluru ke tanah, dan berkata dengan dingin, mulai hari ini, keluar dari Hong Cheng, jangan sampai aku melihatmu lagi. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari kantor. Ketika pintu kantor terbuka, sekretaris ada di pintu. Ketika dia melihat Junior berlutut di tanah melalui celah pintu yang terbuka, dia tercengang. Dev melirik sekretaris dan terkejut, tetapi Dev tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak menutup pintu, jadi dia membiarkan sekretaris itu menatap Junior, yang berlutut di tanah. Pergi. Junior meraung pada sekretaris. Sekretaris itu sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan dia juga panik, karena takut dia akan dikeluarkan karena dia melihat keburukan Junior. Sekretaris belum tahu, tetapi pada saat ini, Junior perlahan mengambil pistol dan peluru, melirik kantornya, dan pergi. Sejak itu, Junior tidak pernah muncul di perusahaan, atau di Hong Cheng. Dev, apakah Tuan Xing meminta Anda untuk memberitahu Anda tentang komisi itu? Bagaimana Anda mengikuti Tuan Xing? Melihat Dev kembali ke departemen penjualan, Billy buru-buru bertanya pada Dev. Meskipun dia tidak terlalu suka berbicara dengan Dev, Billy masih menemukan Dev untuk komisi. Tidak mengatakan apa-apa. Dev melirik Billy dan berkata dengan dingin. Dev, saya pikir Anda hanya ingin mengambil komisi sendiri, kan?
Saya dapat memberitahu Anda bahwa perusahaan menetapkan bahwa setiap kontrak yang ditandatangani oleh siapapun di Departemen Penjualan memiliki bagian dari komisi untuk manajer, belum lagi bahwa perusahaan Diamond telah berjalan selama beberapa bulan. Apakah Anda itu hanya kontrak untuk apa-apa? Jangan berpikir bahwa Anda luar biasa, jika bukan karena perkenalan saya. Apakah Anda dapat bergabung dengan perusahaan? Melihat Dev seperti itu, Mona berkata dengan marah. Saya tidak peduli dengan komisi itu, jika ada, saya tidak mau. Dev melirik Mona itu, dan kemudian berkata dengan ringan. Dev, ini yang kamu katakan, semua orang telah mendengarnya, kamu tidak menginginkannya sama sekali, jangan menyesalinya. Ketika Billy mendengar ini, dia buru-buru berkata dengan keras, karena takut Dev akan menyesalinya. Aku tidak akan menyesalinya. Dev tersenyum dingin. Billy sangat senang sekarang. Jika Dev tidak menginginkan komisi, itu semua miliknya. Ketika tiba saatnya untuk membeli suite di Villa Bukit Indah, seharusnya tidak ada masalah dengan membayar uang muka. Semua orang di Departemen Penjualan memandang Dev dengan kaget, dan mereka semua menertawakan kebodohan Dev. Pasti ada banyak komisi untuk kontrak sebesar itu. Yvonne, kamu satu grup dengan Dev. Komisi Dev tidak diperlukan lagi. Kamu harus menerimanya. Jangan sebodoh dia. Ivana datang ke sisi Yvonne dan berbisik. Yvonne melirik Dev tidak jauh, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak menginginkannya. Kontrak ini tidak ditandatangani sendiri, dan Yvonne tidak menginginkan komisi apapun. Adapun mengapa Dev tidak menginginkan komisi, Yvonne tidak ingin bertanya, mungkin karena dia telah menemukan pacar wanita kaya. Jadi dia tidak menyukai uang ini. Keduanya sakit, dan mereka punya dendam dengan uang. Ivana cemberut dan pergi. Bersambung ke episode 18. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.